Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, atau terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. So, langsung aja. Kali ini temanya berjudul tentang yang ingin dikatakan untukmu saat ini, ya. Jadi kita lihat yang penting-penting, yang ingin dikatakan buat kamu saat ini, gitu ya. Oke, kita mulai. Oke, Tara, wah. Di sini aku ngerasanya ini bisa kamu atau dia ya, bisa vice versa. Jadi ada seseorang yang kayak ngerasa pengen ada perubahan di dalam hidupnya. Bisa juga pengen ada perubahan di dalam hubungan kita. Ya, jadi ada yang ngerasa aku kayaknya perlu merubah pola pikirku, aku kayaknya perlu merubah tingkah lakuku. Ya, mungkin aku harus lebih baik, aku harus ngelakuin sesuatu yang lebih baik buat kamu. Ada yang merasa begitu, tapi ada juga ini kayaknya beberapa kalian dalam waktu dekat kamu akan menerima pesan yang gemoy ya, entah dari siapa. Ya kayak tiba-tiba gitu, kering gitu ya, ada aja yang ngirim pesan sama kamu. Ini kirim pesan ini ya, aku ngerasanya bisa double gitu. Kayak kamu bakalan diserbu ya, kamu bakalan diserbu sama seseorang, sama teman, keluarga, atau siapalah orang yang pernah di-link sama kamu. Jadi ya mungkin dalam waktu dekat kamu jangan kaget ya, tiba-tiba di WhatsApp aku ada pesan dari ini, tiba-tiba di WhatsAppku ada pesan dari itu, atau di sosmedku ada aja nih pesan dari siapa gitu. Dan itu double ya, jadi bukan hanya satu sih. Wah, laris say ya, makin laris sih. Kemudian di sini aku ngerasa ada seseorang yang dia sedang membangun mentalnya ya. Dia sedang membangun mentalnya, keberanian dia untuk menghadapi kamu. Tapi ini bisa vice versa. Bisa kamu tuh ke depannya mentalmu semakin bagus untuk menghadapi hidup ini, ya. Tapi kalau ini tentang dia, aku ngerasa ya dia sudah jatuh terlalu dalam ke kamu, ya. Jadi ini apa ya? Jatuh terlalu dalam itu kayak orang yang entah mengapa semakin mencintai kamu, ya. Meskipun dia tidak katakan dengan jujur, meskipun dia tidak terbuka, tapi ya entah kenapa dia semakin dalam menyayangimu. Jadi kalau orang kayak gini ya, mau nggak mau kayak dia mikir untuk berani menghadapi kamu, begitu ya. Ini ada ya perasaan yang berbunga-bunga begitu, gemoy banget ini. Kemudian di sini aku ngerasa dalam waktu dekat ada nih beberapa orang yang bakalan lebih peduli ke kamu ya. Tadinya sebelumnya nggak terlalu gimana, tapi dalam waktu dekat ada aja nih yang mau lebih care, lebih peduli. Tiba-tiba ya nanyain kabar kamu, tiba-tiba kayak ya apa salahnya ya aku lebih peduli sama kamu, kan kamu baik sama aku. Nah, ini berapa tentang mirror, tentang cerminan. Mungkin ada lagi terjadi sesuatu dalam waktu dekat tentang mirror yang gemoy itu. Ya, begitulah. Oke. Sekarang kesini dulu, ada yang gemes gemoy gitu ya. Oke. Jadi ya ada ini. Di dalam ini ya ada pesan buat kamu. Aku udah tarik energi tentang yang ingin dikatakan buat kamu ya. Yang penting gitu, Kak. Saat ini ya. Oke. Apa yang mau dikatakan buat kamu? Kita cabut dulu ini. Wah,
Oke. Tara. Nah, jadi dikatakan tidak ada satupun yang tahu bahwa aku sangat mencintaimu, dan aku menunggu waktu yang tepat untuk bisa bersama kamu. So, ya, jadi nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu saya memendam perasaan. Tidak ada satupun orang yang tahu saya sayang banget sama kamu. Saya sangat mencintai kamu. Dan sebenarnya saya menunggu waktu yang tepat untuk bisa bersama kamu. Gitu. Jadi ada yang ya gitu sih. Ya kamunya aja yang mungkin nggak ngerasa, atau ya aku tahu aku nggak jujur, aku nggak terbuka. Tapi ini yang aku rasakan ya. Oke, cie. Jika aku bisa, aku ingin memutar waktu. Aku ingin mengubah takdir cinta yang aku pilih. Wah, jadi ini kayak apa ya? Aku ngerasa seseorang kan bilang, andai aja aku bisa. Aku tuh pengen banget memutar waktu. Aku pengen banget mengubah takdir cinta yang aku pilih. Ini lebih kayak apa ya? Mungkin orang ini pernah sia-siakan kamu. Mungkin ada yang pernah menyakiti kamu, ada yang pernah kecewakan kamu, ada yang kayak, ya, pernah sih ditakdirkan untuk kenal sama kamu, tapi dia sia-siakan itu. Tapi ya dia ngomong gini, dia katakan ya, jika aku bisa, aku ingin memutar waktu, aku ingin mengubah takdir cinta yang aku pilih. Ya aku pengen milihnya kamu. Gitu Kak, ya. Kayak lagu ya. Oke. Kemudian di sini dikatakan ada yang memandang fotomu saat ini dengan tatapan yang dalam. Dia fokus melihat matamu, bibirmu, dan ingin mengelus pipimu. Oke. Jadi di sini dikatakan sebenarnya ada entah siapalah dia ya. Dia itu memandang fotomu saat ini. Beberapa waktu ini dia suka lihat fotomu. Dia memandang fotomu dengan tatapan yang dalam. Ya, dia fokus melihat matamu, bibirmu, dan dia pengen mengelus pipimu. Cie, gemoy banget kamu ya. Gitu, say. Kemudian, seseorang sedang mengidam-ngidamkan kamu saat ini. Dia menguras energinya untuk mencari cara agar bisa bicara baik-baik sama kamu. Wah, ini berapa ada yang drama, ada yang pernah berdrama, berkonflik, konflik batin atau apa. Jadi ya di sini dikatakan begitu. Sebenarnya seseorang sedang mengidam-ngidamkan kamu saat ini. Dia tuh menguras energinya untuk mencari cara agar bisa bicara baik-baik sama kamu. Jadi sebenarnya ya pengennya bicara baik-baik, pengennya komunikasi baik-baik sama kamu, gitu. Cuma ya aku harus muter otak, aku harus cari strategi, aku harus cari cara gimana ya supaya komunikasi kita enak gitu, supaya bicara kita enak gitu ya. Ya aku kan mengidam-ngidamkan kamu, lagi ngidam gitu ya. Ya lagi mengidam-ngidamkan kamu jadi milikku, atau ya aku pengen ke kamu gitu ya Kak. Lalu di sini dikatakan ada beberapa orang yang terjebak di dalam egonya. Sesungguhnya ingin tahu kabarmu, tapi mereka merasa malu ya. Jadi entah siapa ya, mungkin kamu dealing dengan seseorang, dengan beberapa orang. Ada Barbara, Suneo, Nobita, Ciao Bella, ada Dora, ada teman, kawan, gebetan, mantan, ya saudara, keluarga. Sebenarnya mereka-mereka itu terjebak sama egonya. Sesungguhnya mereka pengen tahu kabarmu, pengen nanya kabar kamu, tapi mereka malu, ya gengsi gitu, ya gitu loh say. Kemudian di sini yang ingin dikatakan buat kamu, kamu adalah seseorang yang berperasaan. Tapi, kedepannya, kamu juga menggunakan logikamu. Jangan segan-segan katakan tidak untuk yang toksik.
jangan segan-segan blokir yang suka nyinyir gitu. Jadi berapa kalian ya? Ya gimana ya say, aku tuh orangnya mudah kasihan, gak tegaan. Aku tuh ya sebenarnya kalau marah bisa marah, cuma kasihan aja, gak tega. Tapi ini berapa kalian kamu akan seimbangkan dengan logikamu. Jadi kamu kayak ngerasa ya udah yang toksik katakan aja tidak gitu. Atau ya yang nyinyir, yang ngomong gak enak, yang menciptakan drama, itu blokir. Ya berapa kalian? Ya kamu gak segan-segan lakukan itu. Atau kamu batasi dirimu, bisa hapus orang-orang yang tidak berfaedah, bisa hapus kontak mereka, bisa keluar dari grup yang gak enak, atau ya unfollow, unfriend, atau ya uninstall aplikasi. Ya uninstall aplikasi ya. Berapa jadi kayak gitu sih. Udahlah, jangan ngasih celah untuk sosmed ke mereka kalau merekanya ternyata toxic gitu. Ada sih kalian yang gitu ya, bisa membangun benteng sendiri untuk melindungi dirimu, melindungi kesehatan mentalmu gitu kak. Jika kamu merasakan sesuatu yang aneh dan kamu melakukan sesuatu yang tidak biasa, sebenarnya itu karena kamu dituntun oleh leluhurmu. Jadi berapa kalian? Ya gimana ya say, belakangan ini gue ngerasa sesuatu yang aneh. Gue ngelakuin hal yang kayak nggak biasa gitu. Ya itu sebenarnya kalau kamu rasa kok bisa gini, kok bisa gitu ya, itu karena kamu dituntun sama leluhurmu. Jadi jangan bertanya kenapa, kenapa, dan kenapa. Ya kadang kita dituntun ya sama spirit guide, penjaga, leluhur. Jadi ya mungkin itu kayak memang ada sesuatu makanya kita melakukan ini itu. Nah gitu kak. Lalu tidak perlu merasa bukan siapa-siapa. Tidak perlu merasa bukan siapa-siapa. Tidak perlu merasa kesepian. Sesungguhnya banyak yang mengingat kamu saat ini. Banyak yang ingin tahu keadaanmu saat ini. Jadi ini beberapa kalian ya, beberapa dari kita kadang ya gimana ya say, insecure gitu bestie. Gue ngerasa ya gue apalah gitu ya. Atau ya gue ngerasa ya gue bukan gimana-gimana buat mereka. Tapi ya di sini dibilang nggak perlu ngerasa minder, membanding-bandingkan hidup kita dengan mereka. Jangan ngerasa kesepian. Karena ya sesungguhnya banyak loh yang mengingat kamu saat ini. Apalagi kalian kalau menutup diri ya, kamu nggak terlalu bersosialisasi, kamu nggak terlalu bersosial media, sebenarnya banyak yang mencari kamu. Banyak yang ingat sama kamu sekarang, banyak yang ingin tahu kabar kamu sekarang. Ya kamu terkenal sebenarnya sekarang, cuma kan kamu dealing dengan orang-orang yang gengsi, malu, harga diri, tinggi gitu. Jadi ya mungkin kamu belum mendapatkan sesuatu dari mereka gitu. Tapi ya sebenarnya mereka ngerasain gitu loh, pencarian kamu, kehilangan kamu. Cie. Oke. Lalu di sini terkadang sakit bisa berasal dari pikiran. Jaga pikiranmu supaya sehat, maka tubuhmu akan sehat juga. Jadi berapa kalian dibilang gitu? Kadang kenapa ya gue ngerasa gak enak badan, say. Kenapa gue ngerasa gitu mudah lelah hayati, mudah mager, malas gerak. Tiba-tiba kayak males aja ngapa-ngapain, males balas chat ya. Ya berapa kalian mungkin kadang males merespon orang, males ngerespon chatting dari orang, males balas pesan dari orang, atau ya mungkin kayak tiba-tiba nggak mood, nggak fit, atau ya tiba-tiba kita kayak kurang sehat gitu ya. Bahkan ada yang sakit. Nah di sini dibilang ya gitu, terkadang sakit itu bisa dari pikiran, kita tuh stres ya. Makanya di sini dibilang jaga pikiranmu supaya sehat dan tubuhmu akan sehat juga gitu. Pikiran sehat kan badan sehat. Gitu masuknya ya, bestie. Oke, lanjutlah. Aku shuffle dulu ya. Yang ingin dikatakan untukmu saat ini. Tara, wah. Di sini aku ngerasanya memang ada yang menggalaukan kamu sekarang, ya. Ada seseorang, dia tuh galau kak, galau memikirkan kamu. Mungkin di sana tuh ada yang mellow. Tiba-tiba saya sedih loh, ingat kamu. Tiba-tiba saya baper mengingat kamu.
Beberapa di antara mereka lagi menimbang-nimbang gitu. Apa iya kamu yang terbaik? Apa iya akhirnya aku harus sama kamu? Apa iya kamu yang pantas diperjuangkan? Di sini beberapa dari mereka memang ada yang mengingat kesabaranmu. Beberapa dari mereka ada yang ingat kasih sayangmu, kebaikanmu. Jadi kayak ngerasa ya kamu lebih baik daripada yang lain. Gitu Kak, ya. Nih. Wah, sedih sih yang dia rasakan. Tapi ini bisa juga vice versa. Jadi kita kalau hidup di dunia ini, kalau ke depannya ada aja rintangan, tantangan, ya itulah hidup. Hidup itu nggak lepas dari masalah, ya. Jadi kalaupun kita lebih spiritual, tapi tetap aja ujian, cobaan, rintangan itu tetap aja masih ada. So, ya kamu memang nanti akan diberikan kekuatan untuk lebih sabar lagi menghadapi hidup ini, gitu say, ya. Oke. Terus sini dikatakan ada seseorang yang mati rasa dengan orang lain, ya. Entah siapa ini ya, mungkin si Frankie ini, si Dora ini, atau siapapun lah namanya, dia tuh kehilangan kamu sekarang. Ada yang rasa aku seperti diabaikan, atau kayaknya kamu udah sibuk sama hidupmu sendiri. Ya kamu sibuk lihat tarot gitu. Ya walaupun dia nggak tahu lah, walaupun mereka nggak tahu, tapi kayak dia ngerasa kamu udah sibuk sama hidupmu. Kamu kayaknya sekarang lebih baik, lebih positif, lebih spiritual. Jadi kayak ngerasa aku ini apalah sekarang buat kamu gitu. Sebenarnya orang ini pernah juga sih melakukan hal yang gak enak sama kamu. Kayak ya dia pernah mengabaikan kamu. Sebenarnya dia juga pernah cuek, pernah nyakitin kamu. Ya pernah bikin kamu kecewa. Nah sekarang dia merasakan itu. Kayak apa ya? Kamu batasi diri aja, kamu menutup diri itu aja, kayak dia langsung kena mental gitu. Dia langsung kayak ngerasa kok sakit ya gitu. Padahal kamu kan kemarin-kemarin kayak malaikat ya, tapi sekarang kamu kayak serem gitu, kayak genderuwo gitu. Genderuwo serem-serem gitu, say ya. Ya ini gitu. Jadi orang ini sebenarnya dia pengen banget kayak ya kita membangun kisah yang lebih baik gitu. Tapi aku takut gitu. Ya takut karena merasa bersalah. Orang salah kan pasti takut ya. Malu. Dan ini bisa juga apa ya? Ya dia kayak ngerasa kamu nggak mau lagi dengan dia. Beberapa dari mereka ngerasanya kalaupun aku hubungi kamu, kalaupun aku menghampirimu, apa iya kamu masih mau? Apa iya kamu membuka hati buat aku? Nah, itu ada. Tapi apapun itu yang pengen dia lakukan, ya yang dia rasakan tetap aja. Dia tuh mati rasa dengan orang lain, ya. Saat ini, jadi ada seseorang yang sekarang dia susah loh jatuh cinta lagi sama yang lain. Kalaupun dia harus berhadapan dengan yang lain, ya kalaupun dia harus bangun koneksi dengan yang lain, itu kayak nggak bisa bertahan lama gitu. Ujung-ujungnya ya yang terkoneksi sama dia ya kamu. Makanya aku bilang dia bisa mati rasa dengan orang lain, oke? Dan kamu selalu di mata-matai dia. Atau siapa ini ya? Mungkin keluargamu, saudaramu, teman, kawan, rekan, atau si Suneo ini, Barbara ini. Ada aja nih yang mata-matai kamu ya. Tapi ya itu, kamu seperti apa ya? Masang tembok tinggi. Kamu beberapa ini defensif ya, beberapa kalian. Kamu jadi orang yang kayak ngerasa, udahlah, aku capek terluka say, gitu. Aku sekarang fokus sama diriku sendiri dulu. Itu beberapa, oke? Tara, ada yang gemoy-gemoy lagi ya. Wah, sini apalagi yang penting ya? Yang ingin dikatakan untukmu. Oke, ini aku udah tarik energinya. Nah, ada yang butuh kamu sekarang. Ada yang butuh kasih sayangmu. Ada yang butuh belayanmu. Wah, ada yang jablay di sana ya. Ada yang lagi jarang dibelai di sana. Jadi di sini dikatakan ada yang butuh kamu loh saat ini. Ada yang butuh kasih sayangmu. Ada yang butuh belayanmu. Mungkin ada seseorang yang kayak mengidamkan kamu sekarang ada di sisiku. Aku pengen dibelai sama kamu. Mungkin ada yang sakit sekarang ya. Iya nih, aku ngerasa ada mungkin orang yang dealing sama kamu. Dia kayaknya kurang sehat.
dia tidak baik-baik saja, dia butuh kasih sayangmu, ya. Wah, dia bilang gini loh, panjang perjalanan yang harus aku lalui untuk merelakanmu. Ini kayak lagu ya. Jadi, ini ada seseorang yang bilang ya, panjang loh perjalanan saya untuk bisa merelakan kamu. Atau ya, kita bisa aja bilang, berdamailah dengan kenyataan, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan semua yang terjadi, bla bla bla. Ya, it's okay lah. Tapi hati siapa yang tahu ya? Hati saya siapa sih yang tahu gitu. Panjang banget perjalanan yang harus saya lalui untuk bisa merelakan kamu, mengikhlaskan kamu. Kamu pikir gampang merelakan kamu? Kamu pikir gampang mengikhlaskan kamu gitu aja? Jadi ya harus panjang nih perjalanan aku. Mungkin ada yang rasanya butuh waktu seumur hidup melupakan kamu, seumur hidup mencintaimu, atau ya susah banget aku lupa sama kamu. Bahkan sampai aku tua nanti ya wajahmu masih ada di dalam pikiranku. Ada yang kayak gitu ya. Dia mencintaimu seumur hidupnya. Oke? Jika kamu tiba-tiba tidak sengaja membaca sesuatu, maka itu termasuk bagian dari pesan penting untuk kamu. Jadi di sini dibilang, kalau kamu tiba-tiba nggak sengaja membaca sesuatu, tiba-tiba aku pergi ke sana, ada tulisan ini. Tiba-tiba aku buka sosial media, aku buka internet, ada tiba-tiba yang aku baca, dan ini kena banget nih sama aku. Nah, itu sebenarnya pesan yang tidak sengaja dikirim Tuhan ya, dan semesta buat kamu. Ya, contohnya kayak gitu sih. Tiba-tiba buka sosmed ada kata-kata motivasi. Tiba-tiba buka sosmed ada ayat-ayat religi. Wah, kena banget nih di hati aku. Ya, itu pesan buat kamu, Kak. Itu maksudnya, ya. Oke, apa yang menurut kamu sudah berlalu dan berakhir, ternyata itu menjadi awal mula baru untuk kedepannya. Jadi ya, kadang kita ngerasa udah cukup lah say, ya cukup sekian dan terima kasih bestie gitu kan. Tapi di sini dibilang ada beberapa hal yang kita ngerasa sudah berlalu, sudah menjadi akhir, tapi ternyata itu menjadi awal mula baru untuk kedepannya. Beberapa kalian, mungkin ada orang yang sudah berlalu, itu akan menjadi masa depanmu juga. Atau orang yang sudah berlalu itu bisa aja hadir lagi di masa depan untuk kamu. Ada koneksi past life ya, atau ya ada yang lama, ada yang baru ya. Setelah yang lama ini berlalu, ternyata itu akan menjadi awal mula baru untuk orang baru. Beberapa deh gitu. Tapi bisa juga ini ada sinkronisitas ya, kayak ya kita nanti bakalan ngerti, oh ternyata yang terjadi di antara kita yang berlalu itu menjadi masa depan juga buat kita ke depannya. Ada yang nanti kayak gitu ya, kayak rahasia Tuhan gitu, misteri ilahi. Wah, gue kira udah beres, ternyata dia jodohnya gue. Gue kira ya udah, tapi ternyata nanti nikah sama dia. Nah, ada yang gitu ya. Kamu selalu dijaga. Katakan apapun yang kamu rasakan di dalam hatimu. Malaikat dan leluhur mendengar, dan Tuhan akan mengabulkan. Ini berapa kalian ya? Kamu tuh selalu dijaga. Katakan aja apapun yang kamu rasakan di dalam hatimu. Malaikat, leluhur mendengar. Tuhan juga akan mengabulkan. Ini berapa kalian akan dapat hadiah dari Tuhan dan semesta ya, atas buah dari kebaikanmu, buah dari kesabaranmu. Jadi ya, coba katakan aja di dalam hati, aku pengen lo kayak gini, aku pengen kayak gitu. Nah, itu ada kemungkinan ada yang dikabulkan ya. Mimpi yang tidak disengaja sebenarnya adalah petunjuk untukmu. Mimpi tentang seseorang itu menandakan telah terjadi sesuatu di antara kamu dan dia. Jadi misalnya suatu saat mimpi yang tidak disengaja itu muncul. Nah, sebenarnya itu petunjuk buat kamu. Kalau ada mimpi yang gak sengaja tentang seseorang, itu menandakan telah terjadi sesuatu di antara kita berdua ya. Contoh, wah ternyata memang kita sama-sama sayang, sama-sama rindu. Itu maksud dari mimpi itu juga, itu Kak ya. Cepat ada yang dikejar,
lama, ada yang ditunggu ya. Ini berapa kalian mungkin perlu dikatakan juga kayak gini ya. Kalau ada sesuatu yang kamu lihat kok bisa cepat ya, itu karena ada yang dikejar. Tapi kok bisa lama ya, itu karena ada yang ditunggu. So, kadang kita ngerasa, wah cepet banget nih kayak gini, kayak gitu. Dia kok bisa cepet banget ya, tega banget, cepat banget dia kejam kayak gitu, cepat banget dia membatasi komunikasi. Nah, mungkin ada yang dikejarnya ya, yang dikejarnya ya mungkin yang lain fokus yang lain, atau yang dikejarnya hal-hal duniawi. Nah, beberapa ada yang gitu. Tapi kenapa ada yang lama ya? Mungkin ada yang rasa, kok lama ya, kok lama penyatuan aku dan dia, atau kok lama ya hubungan aku dan dia membaik. Nah, itu karena ada yang ditunggu. Mungkin dia menunggu waktu yang tepat, atau dia menunggu kayak dia dapat strategi yang pas untuk bisa berbicara baik-baik sama kamu. Itu ada. Atau ini tentang apalah, kerjaan bisa, tentang bisnis, tentang keluarga, teman, saudara, karir, atau apapun bisa juga. Kayak gue ngerasa kok cepet banget ini ya, memang kayak ada yang mau dikejar. Tapi kalau misalnya ya gue ngerasa kok lama ya, berarti ada yang ditunggu. Mungkin Tuhan punya rencana gitu, lu harus nunggu dulu yang ini supaya lu paham. Suatu saat nanti nih kalau terjadi ya lu akan ngerti aja semuanya gitu ya. Apa sebenarnya tujuan hidupmu? Apa sebenarnya tujuan hidup kamu? Dan siapa sebenarnya yang kamu mau? Jadi di sini ada yang dikatakan, ya kadang kita ngerasa kita bisa plan-plan kan. Kadang hati dan logika bentrok. Kadang pengennya sih melepas. Kalau dipikir pakai akal sehat. Kalau dipikir pakai logika ya bagusnya melepas. Tapi hati kayak masih pengen bertahan. Jadi di sini dipertanyakan gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan hidupmu? Apa sih sebenarnya yang kamu mau? Siapa sebenarnya yang kamu pengen? Siapa sebenarnya yang kamu mau? Nah, di sini dibilang kayak gitu. Jadi kalau kamu ngerasa aku belum bisa membuat keputusan, ya udah, kamu mengalir aja seperti air, begitu, ya. Tapi kalau kamu ngerasa tujuan hidupku aku harus tegas, ya kamu tegas, memilih yang mana, jalan hidup apa, keputusan apa yang kamu pilih. Oke, sekarang langsung aja. Oke. Aku kasih apa dulu? Aku kasih huruf dulu ya. Di nama siapa ya? Bisa namamu, vice versa, bisa dia, mereka, kalian, beberapa ya. Huruf T, Y, A, F, Q, D, M, I, R, Z, S, C, P, G, K, U, J, L. Oke. Kemudian apa ya? Bulan. Nah, bulan spesial. Ada bulan Agustus, bulan Juli, Februari, November, Januari, April, Juni, Maret. Oke. Zodiak dominan. Ada Taurus, Cancer, Pisces, Virgo, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo. Oke. Tempat, daerah, wilayah, mungkin dari tempat ini, dekat daerah ini, pernah ke tempat ini, atau pengen ya ke tempat ini juga bisa. Di sini ada Lombok, ada Aceh, Bogor, Palu, Kerawang, Thailand, Dubai, Tegal, ada Bandung, Garut, Jepang, Madiun, Manado, ada Makassar, Ternate, Jambi, Banten, Arab Saudi, ada Bukit Tinggi,
Cirebon, India, Singapura, Solo, Mojokerto, Brebes, ada Kendari, Malaysia, Palembang, Cilacap, ada Medan, Amerika, Tangerang, dan ada Tasikmalaya. Oke. Jadi sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.